Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Fatahta Aulia dengan NPM 235001022 dari kelas A dengan mata kuliah nutrisi tanaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Baik, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Penyerapan unsur hara oleh akar tanaman merupakan proses yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanpa penyerapan hara yang efisien, tanaman tidak dapat menjalankan proses fisiologisnya secara optimal, seperti fotosintesis, pembentukan protein, maupun pertumbuhan jaringan baru. Akar tanaman berfungsi sebagai organ utama yang menyerap air dan unsur hara dari tanah. Dalam proses ini, unsur hara bergerak dari larutan tanah menuju permukaan akar melalui 3 mekanisme utama, yaitu ada difusi, aliran massa, dan intersepsi akar. Ketiga mekanisme tersebut bekerja secara bersamaan di daerah sekitar akar yang disebut rizosfer, di mana aktivitas akar dan mikroorganisme tanah sangat memengaruhi ketersediaan serta pergerakan unsur hara. Lanjut ke mekanisme penyerapan unsur hara. Secara umum, pergerakan unsur hara menuju akar terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi, aliran air, atau pertemuan akar yang menyebabkan kontak langsung dengan partikel tanah. Melalui mekanisme difusi, unsur hara bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi hingga ke daerah berkonsentrasi rendah. Melalui aliran massa, unsur hara berpindah bersama air yang diserap oleh akar. Sementara melalui intersepsi akar, unsur hara diperoleh ketika akar tumbuh dan bersentuhan langsung dengan partikel tanah. Masing-masing mekanisme memiliki peran yang berbeda terhadap jenis unsur hara tertentu. Misalnya, fosfor dan kalium banyak bergerak melalui difusi, sedangkan nitrogen dan kalsium umumnya melalui aliran massa. Nah, untuk selanjutnya ada difusi. Mekanisme difusi terjadi ketika ion atau molekul hara berpindah karena adanya perbedaan konsentrasi antara lautan tanah dan permukaan akar. Saat akar menyerap unsur hara, konsentrasi ion di sekitar akan menurun sehingga tercipta gradien konsentrasi yang menyebabkan ion hara dari daerah sekitarnya bergerak menuju akar. Proses ini sangat penting bagi unsur hara yang mobilitasnya rendah dalam tanah seperti fosfor, kalium, seng, besi, dan mangan. Laju difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kelembaban, tanah, suhu, tekstur, dan kadar bahan organik. Tanah yang lembab dan gembur akan mempercepat pergerakan ion hara melalui air tanah. Oleh karena itu, ketersediaan air yang cukup menjadi kunci keberhasilan penyerapan hara melalui difusi. Lanjut ke aliran massa. Aliran massa adalah mekanisme di mana unsur hara larut terbawa bersama air yang bergerak menuju akar. Ketika tanaman menyerap air untuk proses transpirasi, air dari pori-pori tanah mengalir menuju akar sambil membawa unsur hara yang terlarut di dalamnya. Unsur hara yang paling banyak bergerak melalui aliran massa antara lain nitrogen dalam bentuk nitrat atau amonium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Proses ini bergantung pada laju penyerapan air oleh tanaman serta kelembaban tanah. Semakin tinggi laju transpirasi, semakin banyak unsur hara yang terbawa menuju akar. Namun pada kondisi tanah kering, proses aliran massa akan menurun karena pergerakan air terhambat. Oleh sebab itu, ketersediaan air tanah yang stabil menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aliran massa unsur hara. Lanjut ke intersepsi akar. Intersepsi akar terjadi ketika akar tanaman tumbuh dan menyentuh langsung partikel tanah yang mengandung unsur hara. Dengan kata lain, hara tidak berpindah ke akar, tapi akar yang mendatangi hara melalui pertumbuhannya. Mekanisme ini biasanya berperan kecil secara kuantitatif, namun tetap penting karena memperluas daerah serapan hara. Unsur hara yang umumnya diserap melalui intersepsi antara lain kalsium, magnesium, dan beberapa unsur mikro seperti tembaga dan mangan. Efektivitas intersepsi akar tergantung pada pertumbuhan dan panjang akar, kerapatan akar di dalam tanah, serta struktur tanah. Tanah yang gembur dan kaya bahan organik memungkinkan akar tumbuh lebih luas sehingga kontak akar dengan partikel tanah menjadi lebih besar. Lanjut ke hubungan antara ketiga mekanisme. Dalam kondisi alami, ketiga mekanisme penyerapan hara tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Unsur hara dengan mobilitas tinggi seperti nitrat lebih banyak bergerak melalui aliran massa, sedangkan unsur hara yang mobilitasnya rendah seperti fosfor dan kalium bergantung pada difusi. Di sisi lain, intersepsi akar membantu akar memperoleh unsur hara yang tidak mudah bergerak dalam tanah dengan cara memperluas permukaan kontak akar. Keefektifan ketiga mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik tanah, sediaan air, serta aktivitas akar. Dengan memahami hubungan antara mekanisme tersebut, kita dapat mengolah tanah dan pembukaan secara lebih efisien.
Nah, jadi kesimpulannya, penyerapan unsur hara oleh akar tanaman terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu difusi, aliran massa, dan tersepsi akar. Difusi berperan penting bagi unsur yang mobilitasnya lambat seperti fosfor. Aliran massa dominan untuk unsur yang mudah larut seperti nitrogen. Sedangkan tersepsi akar memperluas daerah serapan melalui pertumbuhan akar. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk mendukung ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pemahaman tentang mekanisme ini penting dalam perencanaan pemupukan karena dapat membantu menentukan cara dosis dan waktu aplikasi pupuk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.